Shalom saudara, kasih karunia dan damai sejahtera Allah beserta kamu sekalian. Mari kita tenangkan hati kita sejenak, bersekutu dengan Tuhan melalui renungan malam saat ini. Kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang terus setia melihara perbuatan tangannya sampai kepada kami pun sekalian. Kami kembali rindu untuk mendengarkan firman-Mu malam ini. Kami rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Terangilah hati kami Tuhan, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua untuk dapat mengerti maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Ayub pasal 39 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat penggirikanmu? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, karena kita terbatas, maka kita selalu menyadari akan hal itu selaku ciptaan Tuhan. Tidak ada manusia yang hebat, bahkan sekuat batu pun di tengah-tengah dunia ini. Ada sebuah berita yang kadang kita dengarkan tentang anjing peliharaan yang sudah lama dijinakkan oleh sang pemilik, tetapi masih saja kadang memakan korban yang adalah anggota keluarga dari yang pemilik anjing tersebut. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bukankah sudah dijinakkan? Kok bisa? Dan lain-lain sebagainya. Allah menghadapkan fakta kepada Ayub bahwa manusia pada dasarnya tidak mampu mengendalikan binatang-binatang yang ada di bumi. Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti setiap kejadian atau waktu binatang-binatang tersebut akan berkembang biak atau berpisah dengan induknya, serta di mana mereka akan tetap menetap dan menolong mereka dalam ayat 4 sampai dengan ayat ke-8 pembacaan kita. Tetapi Allah memberikan tempat dan pertolongan bagi mereka. Meskipun pada dasarnya mereka tidak akan menikmati semua yang ada karena ketidaktahuannya, tapi pasti mereka mencari apa yang mereka butuhkan. Ayat 9 sampai dengan 11 bacaan kita tadi. Karena itu saudara, Allah bertanya kepada Ayub bahwa akankah binatang-binatang tersebut takluk pada Ayub, dan Ayub menaruh kepercayaannya kepada kekuatan dan kebesaran binatang buas tersebut. Belajar dari perikop tersebut, kita seharusnya sadar
mengenai keterbatasan kita. Kita mestinya sadar akan kelemahan kita sebagai ciptaan Tuhan. Semua yang ada di muka bumi ini saudara hanya akan takluk oleh kuasa Tuhan. Hanya akan tunduk kepada pengaturan Tuhan, pada kuasa Tuhan. Kalau demikian, maka penting bagi kita untuk terus hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Untuk mengatur semua perjalanan kehidupan kita. Manusia dalam segala keterbatasannya, dalam segala kekurangannya. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Apapun yang terjadi saudara-saudara, dan sekuat apapun kita hanyalah ciptaan yang punya keterbatasan dan butuh pertolongan dari yang menciptakan kita, yakni Allah sendiri. Mazmur tadi mengatakan kita ibarat rumput saja, ibarat bunga di padang. Itu yang mesti menjadi perenungan kita. Supaya kita selalu menyadari akan keterbatasan kita, kekurangan kita. Tuhan kiranya memampukan kita memahami keterbatasan kita dalam tuntunan dan hikmat Roh Kudus. Amin. Saya mau menyanyikan sebuah lagu mengaminkan pemberitaan firman ini, yang mana lagu ini diadaptasi dari Mazmur 103, khususnya pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Katuanta susi bunga di ulu padang. Si bunga dio tengah padang sangat turi nama layu. Indo ambe si uluku lanteku koi taku itu salatan. Opuan pagari sumintu nakasalangki. Dosa-dosa ki perangimi te pangandoki perangimi sarro budangki belananay santu garaganta siya nakilala kumakita telo sobangri. Ia tutolino susi bangri riu katuana, susi bunga-bunga di ulu padang, susi duka ya mentak bito. Ia anairi iangin pak demi, naurungan minta mo na peamu inanna. Indo ambe si uluku lantai kula ura di bokoi taku itu salata. Opuan
sarobu dangki. Oh buang pagarikan. Kiranya pujian ini Bapak Ibu saudara-saudara yang sempat mendengarkannya bisa semakin mempertegas kepada kita akan keterbatasan kita selaku manusia, manusia ciptaan Tuhan. Bahwa kita hanya harus bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Bahwa perkenan dan pertolongan Tuhan kami boleh dituntut dipelihara dalam bersekutu denganmu melalui firman-Mu malam ini. Kiranya firman ini sungguh-sungguh mempertegas kepada kami akan keterbatasan kami selaku manusia, manusia ciptaan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami menyadari akan keterbatasan kami, kelemahan kami, selayaknya lah kami selalu berlindung hanya kepadamu saja. Malam ini firman-Mu begitu indah menyapa kami semua. Selaku manusia-manusia yang terbatas. Dan kira itu yang menjadi refleksi kami selama beberapa bulan ini di masa-masa pandemi virus corona ini. Keterbatasan manusia, ilmu dan segala kemajuan teknologi yang ada tidak dapat menandingi kuasa Tuhan di atas semuanya itu. Tetapi syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa dalam keterbatasan ini Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Sehingga jika Tuhan berkenan pada hari Minggu yang akan datang, kami akan beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami percaya karya penyelamatan-Mu akan Engkau terus nyatakan bagi kami semua. Bapa di sorga, malam ini kami berdoa, membawa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun memberkati kami dalam seluruh pergumulan hidup kami, jemaat Tuhan bahkan umat-Mu di muka bumi ini. Peliharakan kami malam ini dalam peristirahatan kami. Karena kami percaya Roh Kudus akan terus menjaga, melindungi dan membentengi kami. Ini syukur dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati dan menuntun kita semua. Amin.